di YouTube lu eksklusif gitu, Ali bercerita semua. Itu gimana sih awal mulanya bisa sampai Toto lu yang diceritain, lu yang ditelepon gitu? Iya, awalnya itu kan yang seperti gue sempat share juga di Instagram gue bilang ya pokoknya adalah satu hari itu tiba-tiba ada telepon yang tidak dikenal ke nomor gue. Maksudnya tumben banget nih ada nomor yang gak dikenal bisa masuk ke gue, takut bocor atau gimana gitu. Jadi gue sempat nggak mau angkat, sempat dia beberapa kali telepon gue nggak angkat gitu loh. Dan finally akhirnya gue angkat dan ternyata Karicu nih gue Ali. Hah? Ali mana? Sampai kayak gitu. Jadi kayak Aliando. Dan jujur saat itu gue masih belum percaya karena lu tahu sendiri kan kayak maksudnya kalau udah ngomongin Ali gitu kan pasti takutnya atau mungkin selebriti yang lain pasti tuh takutnya tuh ada penipuan. Gue kan mikirnya ke situ karena gue tuh agak trust issue ya. Jadi akhirnya karena gue nggak percaya dia video call gue dan akhirnya gue di situ percaya memang Ali ya butuh teman ngobrol lah gitu. Tapi ketika lo bisa dibilang dari sekian banyak temennya ternyata dia memilih lo untuk bercerita gitu. Gimana sih, lo nanya gak sih sama dia? Gue sih kemarin nanya sih, maksudnya kayak gini, kenapa gue yang lu cari gitu loh. Dalam arti kayak kok lu inget gue gitu loh. Karena dia tahu kalau selama itu memang gue nyariin dia gitu loh. Karena seperti yang kalian tahu lah, gue tuh termasuk orang yang nggak tahu ya, kalau sama temen tuh gue kayak mikir apa kabar nih mereka gitu loh, kayak gue lebih aware lah gitu loh, salah satunya juga Aliando. Nah tiba-tiba karena dia telepon gue dan mendadak dia kayak menceritakan banyak hal, kita tuh kayak udah video callan tuh sampai kayak berapa jam gitu ya. Ya gue nggak bisa share juga, tapi dalam arti kayak memang Ali memang butuh gue waktu itu saat itu. Akhirnya dia memberanikan datang dan tampil di publik gitu kan, ngomong semua yang bisa dibilang semua orang tuh pengen tahu Ali selama ini kemana gitu. Setelah mendengar ceritanya, lo shock gak sih? Shock. Jujur kalau misalnya kalian lihat YouTube channel gue yang kemarin yang gue sama Aliando, memang itu nggak semuanya lah yang bisa dibuka sama dia gitu loh. Karena balik lagi, gue juga nggak bisa share juga masalah apa yang sebenarnya terjadi, tapi memang Ali sendiri juga mengakui itu adalah tindakan kriminal yang terjadi sama diri dia. Kriminalnya apa, biarkan Ali yang ngomong dari mulut dia sendiri. Gue tidak ada hak juga untuk ngomong aneh-aneh atau mungkin berlebihan gitu loh. Tapi dalam hal ini gue sih di sini cuma pengen memberikan sebuah penjelasan nih kepada khalayak ramai yang bertanya-tanya nih, Aliando nih kan simpang siur. Ada yang mengatakan kayak Ali ini settingan nih gitu loh, dia OCD tuh cuma pengen naikin filmnya dia atau apapun gitu loh. Tapi bener-bener ini real. Ali butuh bantuan, Ali butuh support, dan that's why makanya ketika dia menelpon gue, akhirnya gue sadar kalau ya dia lagi butuh gue gitu loh, dan gue harus support dia, dan gue harus apalagi sih yang bisa gue bantu kalau nggak menyediakan waktu gue, meluangkan waktu gue untuk bertukar pikiran sama dia dan mencoba untuk menenangkan dia lah gitu. Tapi ketika dia bercerita awal mulanya OCD, kan orang beranggapan di luar sana kan, nih Ali memang awalnya memang OCD gitu ya, tanpa ada latar belakang dia punya masalah. Betul. Mungkin kalau beberapa waktu yang lalu Aliando sempat kayak speak up dengan dia live Instagram, inget nggak dulu dia sempat bilang kalau dia tuh OCD gitu loh. Dan tapi kita tuh masih kayak abu-abu gitu kan, kayak kenapa dia bisa OCD, kenapa, ada masalah apa ini gitu loh. Dan ternyata tuh memang jujurly sepanjang itu gue denger ceritanya dia, video callan sama dia tuh gue sesak napas cuy. Dan berarti kayak hah gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak sesuatu hal yang menurut gue udah nggak masuk di akal sehat gue gitu loh. Dan itu terjadi real sama seorang Aliando gitu loh. That's why gue sebagai orang yang tidak pernah mengalami hal yang seburuk itu, apa yang harus gue bisa lakukan? Gue cuma bilang kayak, Li, lu sabar, tenang, lu harus ikhlas, lu harus mengerti kalau ya udah, kalau misalnya sekarang lu udah let go, lu nggak bisa balas dendam juga. Dan berarti kayak lu nggak bisa ke polisi juga karena nggak ada bukti gitu loh. Dan berarti kayak dia mau laporin juga nggak ada bukti gitu loh. Karena si penjahat ini tuh lebih ke arah merusak mental gitu loh. Merusak mental sehingga si korban ini juga tidak ada kepikiran untuk kayak ngumpulin bukti gitu loh.
Ya seperti itulah, jadi kayak apalagi yang bisa gue lakukan kalau enggak membantu Ali untuk agar bisa dia bangkit lagi. Dengan cara apa Kak? Bantu Alinya dengan cara apa? Gue nggak bisa bantu dengan kayak, jujur gue juga bukan psikiater, gue juga bukan psikolog gitu loh, tapi dalam hal ini gue yakin ketika Ali menghubungi gue, ketika Ali memutuskan untuk menghubungi gue, itu adalah sebuah keputusan dia yang pasti dia pikir berulang-ulang gitu loh. Karena untuk dia untuk dia kembali lagi ke teman-temannya itu kan butuh proses gitu loh. Dan jujur gue tidak ada sama sekali untuk berpikiran kayak gitu Ali telepon gue tuh gue mau screen recording, gue mau screenshot, gue mau apa, karena kan balik lagi nih, ini sekarang segala-gala serba konten ya saya gitu loh. Tapi gue tidak berpikir seperti itu ketika Ali telepon gue hanya fokus kayak mendengarkan cerita dia aja gitu loh. Dan Ali pun juga bertanya tentang apa sih yang terjadi sama lu Ricu sampai sekarang, maksudnya kita saling share cerita gitu loh. Tapi beberapa kali teleponan sama dia, dan akhirnya setelah itu gue sering video call sama dia. Pada detik ini gue sering video call sama dia dan nanyain kabarnya dia. Dan sampai akhirnya dia buka suara kayak, Kak, gue kayaknya harus ngomong deh ke kalayak, ke publik gitu loh, karena ini udah simpang siur banget nih Kak, dia bilang gitu. Jadi akhirnya gue berpikir kayak, terus gimana lu mau speak up-nya gitu loh, apa yang harus gue bantu gitu loh. Gue masuk YouTube lu ya gitu loh. Jadi kayak dari situ kayak, oh serius, gue malah kayak nanya, oh serius gitu loh. Karena gue tahu sosok Aliando ini kan sosok yang dicari gitu loh, sama siapapun itu gitu loh. Tapi karena dia sendiri yang bilang, seriously gitu loh, lu mau kapan? Mau besok gak Kak? Serius? Gue gitu lagi, serius lu mau masuk YouTube gue gitu loh, lu yakin, lu siap gitu loh. Saya bilang, ya gue siap Kak, karena gue harus harus speak up, dan yang bisa bantu gue cuma lu. Karena Aliando sendiri sadar kalau ya gue, Ali, dan teman-teman anak-anak zaman dulu yang ganteng-ganteng serigala itu memang ya gue sama Ali tuh kayak gimana ya, kayak image-nya, ngerti gak sih teman-teman, kayak ya udah, oh Ricky Cuaca, oh temannya Aliando, oh Ricky Cuaca temannya Prilly Latuconsina. Jadi kayak gitu loh. Jadi kayak Ali sendiri sadar itu, dan kayaknya kalau amal lo masuk konten lo kayaknya memang bakalan didengar sama banyak orang gitu loh, dan kejadian gitu. Saat komunikasi yang video call itu apa sih yang disampaikan oleh Ali? Banyak lah hal-hal yang gue juga nggak bisa share juga karena bukan hak gue, dan Aliando pun juga tidak share juga, jadi gue tidak berani share juga. Tapi dia sudah memberikan titik terang, dalam arti kayak memang dia terjadi tindakan kriminal, di mana tindakan kriminal ini tuh udah merusak mentalnya dia, sudah merusak kesehatannya dia, dan ya dia butuh waktu untuk memperbaiki kesehatannya dia saat itu. Dan puji Tuhan, thank God, seperti yang di YouTube channel gue juga mengatakan kalau Ali udah sembuh 99% gitu. Kejadian Itu kriminal kejadian itu tahun berapa sih? Iya, dimulai. Kenapa? Kriminalnya itu Tahun berapa? Iya, ada tahun di kejadian kriminal. Lu nanya yang mana nih? Ya, tahunnya Iya, kapan tahunnya tuh kapan? kejadiannya gitu, dan dia sadarnya tuh kapan? Iya, tahunnya itu tuh ya ketika baru-baru ini sih. Ya mungkin sekitaran setahun atau 2 tahun yang lalu lah. Berarti Gitu loh. bukan pas zaman GGS. Bukan. Tapi ya itu udah mulai gitu loh. Ketika zaman-zaman GGS itu tuh memang sudah mulai katanya si penjahat ini tuh sudah mulai untuk kayak nge-brainwash Ali gitu loh. Tapi sekali lagi aku bilang ya, ini bukan dari keluarga ya, karena memang Aliando sendiri juga udah statement ke YouTube channel aku kalau memang bukan dari pihak keluarga, tapi dari pihak orang-orang terdekatnya Ali yang dekat secara profesional sama seorang Aliando. Jadi jujur Li, gue juga tidak bisa ngedetailin gimana siapa orangnya, tapi ya berangkat dari sana lah gitu. Tapi Berarti lo dalam kenal Kak arti- sama si orang ini? Kenal. Berarti dalam arti ini di salah satu pekerjaan dia. Yes, dan orang ini juga katanya, ya gue sih ngikutin kata Ali ya, yang di YouTube channel ya, katanya nggak hanya Aliando doang yang terganggu mentalnya, tapi juga adalah beberapa artis lain yang juga kena, katanya seperti itu. Mungkin dari kata-kata kasar atau brainwash seperti apa? Mungkin gue di sini cuma bisa menerangkan kalau misalnya kesehatan mentalnya Ali itu terganggu sama si orang ini tuh karena si orang ini tuh selain juga mengganggu Ali dalam tindak kriminal itu, juga Ali dipush untuk bagaimana caranya Ali bisa menghasilkan uang gitu loh, dan bagaimana caranya Aliando untuk ngikutin kata-katanya dia gitu loh, selain tindakan kriminal yang tadi ya, yang gue nggak bisa sebutin gitu loh. Jadi
Ya gitu. Artinya kan tadi lo bilang lo kenal sama orang ini kan. Hmm. Secara personal tuh lo kenal baik nggak sih? Maksudnya tahu nggak sih kalau karakternya kayak gitu? Kalau kenal baik sih enggak, cuma dalam arti kayak ya gue tahu dia tahu gue tahu dia gitu loh, berkata gitu loh. Tapi kalau kenal baik sih enggak gitu loh. Dan nggak tahu ya, dari Aliando sendiri mengatakan kalau ini orang tuh bisa ya, semacam gue nggak ngerti ya, karena mungkin karena dia tahu soal mental, karena Ali sadar dia pernah kena OCD, mungkin dia mempelajari mempelajari tentang permasalahan mental ya, yang gue juga nggak mempelajari gitu loh. Jadi maksudnya ini orang dia tuh bisa untuk nge-brainwash orang lain untuk bagaimana caranya mengikuti kata-kata dia gitu loh. Kayak gitulah si orang ini gitu loh. Jujur gue kenal sama nih orang, tapi gue nggak tahu dia bisa punya kekuatan seperti itu gitu loh. Dan mungkin gue dan gue mungkin bukan targetnya dia mungkin Ali waktu itu. Tapi bener nggak sih, si Ali juga katanya sempat bilang di YouTube juga, katanya kalau tidak melakukan yang disuruh sama si orang itu bakal disiksa kah atau gimana gitu, bener nggak sih? Ya. Jadi si orang tersebut tuh beberapa kali pernah menyiksa Ali juga. Dan di situ gue kesel sih jujur. Gue keselnya Ali cerita itu kayak gue bilang kayak, lu kenapa nggak lawan sih gitu loh. Maksudnya ketika lu disiksa kenapa lu nggak ngelawan gitu loh. Gak bisa kah? Gue nggak bisa, gue nggak ada kekuatan, mendadak gue hilang kekuatan, kayak gue tuh kayak nggak ada kemampuan untuk kayak ngelawan dia gitu. Dan pokoknya